Selamat datang di konten kami, Jejak Waktu, kami yang akan membawa Anda kembali ke masa lalu, ke periode prasejarah yang misterius dan penuh dengan perubahan di wilayah Nusantara. Kami akan membahas secara singkat bagaimana peradaban Nusantara terbentuk hingga saat ini dikenal dengan nama Indonesia. Meskipun informasi tertulis tentang masa ini terbatas, penelitian arkeologi dan antropologi telah memberikan kita wawasan yang menarik tentang kehidupan manusia prasejarah di Kepulauan Indah ini. Jika Anda menikmati video ini dan menemukan informasinya bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Kita awali membahas peradaban Nusantara ini dengan membahas periode prasejarah sebelum Masehi. Pada Paleolitikum, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, manusia pertama mulai memasuki wilayah ini. Mereka adalah pemburu pengumpul yang mengandalkan alat-alat batu sederhana untuk bertahan hidup. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa mereka menghuni pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian, di era Mesolitikum, sekitar 10.000 SM, kita melihat perkembangan teknologi batu yang lebih canggih, serta pola hidup yang lebih tetap. Ada indikasi bahwa masyarakat prasejarah mulai mengenal pertanian dan pemeliharaan ternak. Pada Neolitikum, sekitar 2500 SM, perubahan besar terjadi. Manusia prasejarah beralih ke pertanian dan pemukiman permanen. Mereka mengembangkan kerajinan seperti gerabah, dan masyarakat menjadi lebih kompleks. Di zaman logam, sekitar 1500 SM, manusia prasejarah mulai mengenal penggunaan logam, terutama perunggu dan besi. Sistem sosial mereka menjadi lebih rumit, dan ini adalah masa yang menarik dalam sejarah Nusantara. Ada banyak kisah penting dalam sejarah Nusantara yang terjadi pada tahun-tahun tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa kisah-kisah ini mungkin bervariasi berdasarkan sumber sejarah yang digunakan dan sudut pandang mana yang Anda ingin tekankan. Selanjutnya kita masuk ke zaman tahun Masehi dan di sini kami akan mengambil beberapa bagian penting berdasarkan urutan tahun Masehi. Abad ke-4 hingga 7 Masehi, Kerajaan Kutai Martadipura. Pada periode abad ke-4 hingga 7 Masehi, di wilayah yang kini dikenal sebagai Kalimantan Timur, terdapat sebuah kerajaan yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Nusantara. Kerajaan ini adalah Kutai Martadipura, salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di kepulauan ini. Perjalanan kita dimulai pada abad ke-4 Masehi, ketika Kerajaan Kutai Martadipura mulai mencatat namanya dalam catatan sejarah. Wilayah ini diperintah oleh raja-raja yang memerintah dari ibu kota Kutai Martadipura. Ini adalah bukti awal dari adanya struktur kerajaan di Nusantara. Apa yang membuat Kutai Martadipura begitu istimewa? Salah satu hal yang mencolok adalah penggunaan prasasti-prasasti batu. Prasasti-prasasti ini adalah bukti tertua penulisan sejarah di Indonesia. Mereka memberikan informasi berharga tentang pemerintahan, agama, dan budaya kerajaan ini. Kutai Martadipura juga dikenal karena kekuasaan dan pengaruhnya. Pada masa pemerintahan raja yang kuat, kerajaan ini mengendalikan wilayah yang luas, mencapai kawasan pedalaman Kalimantan. Mereka memiliki kepentingan dalam perdagangan dan pertanian, dan pengaruh mereka merambah ke wilayah sekitarnya. Periode ini juga menyaksikan masuknya budaya Hindu-Buddha ke Nusantara melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Kutai Martadipura berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan India, dan ini memengaruhi budaya dan agama di wilayah ini. Namun, seperti banyak kerajaan di masa lalu, Kutai Martadipura juga mengalami periode kejatuhan. Pada akhir abad ke-7 Masehi, kerajaan ini mungkin mengalami penurunan kekuasaan dan akhirnya bergabung dengan kerajaan-kerajaan lain. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya persaingan antara kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Perang dan konflik semakin sering terjadi, dan kerajaan ini harus bersaing untuk sumber daya dan pengaruh. Selain itu, datangnya budaya Islam ke wilayah ini juga memainkan peran penting.
Misi-misi Islam pertama kali tiba di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, membawa ajaran baru dan mengubah dinamika politik dan agama di wilayah ini. Beberapa kerajaan Nusantara mulai memeluk agama Islam, sementara yang lain tetap mempertahankan kepercayaan tradisional mereka. Kondisi geografis juga memainkan peran dalam kejatuhan Kutai Martadipura. Wilayah Kalimantan Timur yang rawan banjir dan banyak sungai besar membuatnya sulit untuk dijaga dan diperintah dengan efisien. Hal ini membuat kerajaan lebih rentan terhadap serangan dan tekanan dari luar. Pada akhirnya, pada abad ke-7 Masehi, Kutai Martadipura mengalami kejatuhan yang mengakhiri keberadaannya sebagai kerajaan merdeka. Wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya kemudian mungkin digabungkan ke dalam kerajaan-kerajaan lain yang muncul di masa itu. Kejatuhan Kutai Martadipura adalah bagian dari alur sejarah yang lebih besar di Nusantara. Meskipun kerajaan ini telah berakhir, warisan mereka tetap hidup dalam prasasti-prasasti batu mereka dan dalam cerita-cerita tentang masa lalu yang kaya. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk adalah seorang raja Majapahit yang kuat, sementara Patih Gajah Mada adalah panglima perangnya yang terkenal. Mereka berdua memiliki peran penting dalam menjadikan Majapahit kuat dan bersatu. Hayam Wuruk terkenal dengan pemerintahannya yang bijaksana dan kemampuannya untuk menjaga stabilitas kerajaan dalam masa damai. Dia memperluas pengaruh Majapahit di wilayah-wilayah sekitar dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bali. Patih Gajah Mada juga memegang peranan penting. Dia dikenal karena Sumpah Palapa, sebuah sumpah yang menyatakan bahwa dia tidak akan makan makanan yang enak sebelum seluruh tanah Jawa dikuasai oleh Majapahit. Sumpah ini mencerminkan tekadnya untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, pada abad ke-14, Majapahit mulai menghadapi tantangan dan tanda-tanda kelemahan. Salah satu faktor utama adalah pemberontakan kerajaan-kerajaan bawahan yang ingin merdeka dari Majapahit. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Singasari dan Kerajaan Bali, yang pernah menjadi wilayah bawahan Majapahit. Konflik internal juga menjadi masalah serius. Perpecahan antara kelompok-kelompok bangsawan dalam istana Majapahit dapat melemahkan pemerintahan pusat dan mengganggu stabilitas. Selain itu, faktor eksternal juga memengaruhi penurunan Majapahit. Kerajaan Demak di Jawa Tengah, yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara, menjadi lebih kuat dan mengancam pengaruh Majapahit. Demak berhasil merebut beberapa wilayah dari Majapahit. Pada akhirnya, pada abad ke-15, Majapahit mengalami penurunan yang signifikan. Raja terakhir Majapahit, Raja Brawijaya kelima, bahkan harus melarikan diri ke Bali karena tekanan dari luar. Ini adalah titik akhir bagi kejayaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara. Masa penurunan Majapahit adalah akhir dari sebuah era. Warisan budaya dan sejarah mereka masih hidup dalam budaya Nusantara hingga saat ini. Abad ke-15 Perjalanan Laksamana Cheng Ho. Sejarah yang menarik tentang peran Laksamana Cheng Ho dalam peradaban Nusantara pada abad ke-15. Pada periode ini, dunia menyaksikan perjalanan epik yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut dan penjelajah besar asal Tiongkok. Perjalanan-perjalanan luar biasa ini tidak hanya memengaruhi wilayah Tiongkok, tetapi juga berdampak besar pada peradaban Nusantara dan dunia sekitarnya. Siapa sebenarnya Laksamana Cheng Ho? Dia adalah seorang laksamana dan diplomat Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Ming. Dikenal dengan postur tubuh yang besar, Cheng Ho memimpin serangkaian ekspedisi maritim yang mengubah sejarah dunia. Pada abad ke-15, Cheng Ho memimpin serangkaian ekspedisi yang dikenal sebagai Voyages of Zheng He, atau Armada 7. Ekspedisi-ekspedisi ini bertujuan untuk mencari teman sejawat untuk berdagang dan mempromosikan hubungan diplomatik di seluruh dunia. Selain itu, mereka juga bertugas untuk membawa pulang hewan-hewan langka, bahan-bahan eksotis, dan sumber daya penting yang bisa membantu memperkuat Tiongkok. Salah satu dampak paling signifikan dari perjalanan Cheng Ho adalah kunjungannya ke wilayah Nusantara. Armada besar yang dia pimpin mengunjungi pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah ini,
termasuk Majapahit di Jawa. Perjalanan Cheng Ho membawa pengaruh besar pada peradaban Nusantara. Mereka membawa teknologi canggih, budaya, dan bahkan agama Islam ke wilayah ini. Di beberapa tempat, pengaruh Tiongkok masih terasa hingga saat ini, terutama dalam arsitektur, keramik, dan budaya. Namun, perlu dicatat bahwa sumber daya alam di Nusantara juga menjadi target ekspedisi Cheng Ho. Banyak komoditas berharga seperti rempah-rempah, emas, dan kayu mahoni ditemukan di wilayah ini, yang membuatnya menjadi sumber daya yang dicari oleh Tiongkok. Meskipun perjalanan Cheng Ho memberikan banyak manfaat bagi wilayah Nusantara, ada juga perdebatan tentang dampak jangka panjangnya. Beberapa berpendapat bahwa interaksi intensif dengan Tiongkok mungkin telah mengganggu keseimbangan lokal dan budaya asli di beberapa wilayah. Sejarah perjalanan Cheng Ho tetap menjadi salah satu bab terkemuka dalam cerita peradaban Nusantara. Abad ke-16 adalah masa penting dalam sejarah Nusantara. Di Eropa, bangsa Portugis sedang aktif melakukan ekspansi kolonial mereka, dan mereka menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai salah satu target utama. Pada tahun 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Ini adalah titik awal pengaruh Eropa yang lebih besar di Nusantara. Malaka adalah pusat perdagangan penting pada saat itu dan mengontrol rute rempah-rempah yang sangat berharga. Kedatangan Portugis membawa perubahan besar dalam perdagangan dan kehidupan di Nusantara. Mereka membuka rute perdagangan baru yang menghubungkan Nusantara dengan Eropa, memungkinkan pertukaran komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan gading. Selain perdagangan, kedatangan Portugis juga memengaruhi budaya di wilayah ini. Mereka membawa agama Katolik Roma dan melakukan upaya misi Kristen di wilayah Nusantara. Ini memicu pertukaran budaya dan agama yang berpengaruh dalam perkembangan beragam kepercayaan di wilayah ini. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua interaksi dengan Portugis berjalan mulus. Ada konflik dan pertempuran dengan bangsa-bangsa lokal, terutama yang merasa terancam oleh kehadiran Portugis. Selain itu, persaingan antara bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol, juga menciptakan ketegangan. Pada akhirnya, pengaruh Portugis di Nusantara mulai meredup. Mereka kehilangan kendali atas beberapa wilayah yang sebelumnya mereka kuasai, dan persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya semakin mempengaruhi situasi di wilayah ini. Abad ke-16 adalah awal dari era kolonialisme Eropa di Nusantara, yang pada akhirnya akan melihat pengaruh bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol. Periode ini adalah salah satu yang paling bersejarah dalam perjalanan peradaban Nusantara. Abad ke-17 adalah saat di mana Kerajaan Mataram berdiri sebagai salah satu kerajaan terkuat di wilayah Nusantara. Salah satu tokoh terbesar pada masa ini adalah Sultan Agung, seorang penguasa Jawa yang ambisius dan berani. Ia memimpin Mataram dalam serangkaian kampanye militer yang sukses, merebut berbagai wilayah dan memperluas pengaruhnya. Sultan Agung juga dikenal karena membangun infrastruktur yang kuat, termasuk benteng pertahanan, dan mendukung seni dan budaya yang berkembang pesat. Salah satu warisan seni yang masih ada hingga saat ini adalah kuil Prambanan yang megah. Namun, masa kejayaan Mataram juga disertai dengan persaingan dan konflik. Bangsa asing, khususnya Belanda, memasuki wilayah ini dengan tujuan perdagangan rempah-rempah yang berharga. Belanda dan Mataram terlibat dalam konflik sengit, seperti dalam Perang Jawa, yang akhirnya membuat Belanda mendapatkan pengaruh yang besar di Pulau Jawa. Selain Belanda, bangsa asing lainnya, seperti Inggris dan Portugis, juga memiliki kepentingan di wilayah ini. Inggris berusaha memasuki perdagangan rempah-rempah dan memiliki pos perdagangan di Aceh.
Sementara itu, Portugis masih memiliki keberadaan di beberapa wilayah, meskipun pengaruh mereka telah menurun. Kesultanan-kesultanan maritim seperti Kesultanan Aceh dan Kesultanan Makassar juga memiliki peran penting dalam perdagangan internasional pada masa ini. Mereka menjalankan perdagangan dengan berbagai bangsa asing, menciptakan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Namun, masa kejayaan Mataram akhirnya menghadapi tantangan dan penurunan. Persaingan internal, konflik suksesi, dan campur tangan bangsa asing melemahkan kestabilan kerajaan. Pada akhirnya, wilayah Mataram terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Masa penurunan Mataram adalah awal dari dominasi kolonial Belanda di Jawa dan wilayah-wilayah Nusantara lainnya. Belanda menduduki banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Mataram, memengaruhi sejarah wilayah ini hingga abad ke-20. Mengingat masa kejayaan Sultan Agung dan kepemimpinan Mataram, serta masa penurunan yang rumit ini, adalah bagian penting dari sejarah dan budaya Nusantara. Abad ke-17 adalah periode yang syarat dengan perubahan, konflik, dan pengaruh bangsa asing yang membentuk wilayah ini. Perubahan nama dari Nusantara menjadi Indonesia resmi terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan mendeklarasikannya sebagai negara yang merdeka dengan nama Republik Indonesia. Abad ke-19, periode penting dalam sejarah Indonesia, di mana semangat kemerdekaan mulai bersemangat. Ini adalah kisah tentang bagaimana bangsa Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan mereka dari penjajahan kolonial Belanda. Abad ke-19 adalah waktu di mana Indonesia adalah wilayah jajahan Belanda yang disebut sebagai Hindia Belanda. Namun, semangat nasionalisme mulai membara di kalangan intelektual Indonesia, dan gerakan perlawanan melawan penjajahan kolonial mulai terbentuk. Pahlawan nasional seperti Diponegoro, seorang pemimpin Jawa yang kuat, memimpin perang besar melawan Belanda pada awal abad ke-19. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830 adalah salah satu konflik paling penting dalam sejarah Indonesia, dan ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda memulai proyek perkebunan yang luas, yang mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia. Perkebunan tanaman seperti kopi, teh, dan kina dibangun dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa, menciptakan ketidakpuasan yang semakin meluas di antara penduduk pribumi. Abad ke-19 juga menyaksikan bangkitnya kebangkitan intelektual dan pers nasionalis di Indonesia. Tokoh seperti R.A. Kartini, seorang pemikir feminis, dan penerbit surat kabar seperti Budi Utomo, menjadi bagian dari gerakan yang memperjuangkan pendidikan dan kesadaran nasional. Pada tahun 1908, Gerakan Nasional Indonesia (GNI) didirikan. Ini adalah salah satu organisasi awal yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun, perlawanan ini bukan hanya dari segi fisik, melainkan juga dari segi budaya dan politik. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan yang berfokus pada pendidikan nasional dan pemberdayaan rakyat. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Perang Dunia I tahun 1914 sampai tahun 1918 memiliki dampak besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kesempatan yang timbul selama perang ini dimanfaatkan oleh sejumlah tokoh Indonesia untuk memperjuangkan hak kemerdekaan. Namun, perubahan nyata terjadi setelah Perang Dunia II. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, menggantikan Belanda sebagai penjajah.
Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang disusun dalam Piagam Jakarta. Ini memicu konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi ini berlangsung selama 4 tahun, dan pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka secara resmi dan memasuki tahap awal pembangunan negara baru mereka. Ini adalah titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju kemerdekaan, persatuan, dan perkembangan. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi sejarah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menikmatinya. Kami akan terus menjelajahi perjalanan sejarah yang menarik di masa depan. Sampai jumpa.